Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim P3D HMPS PBSI UAD akan mempresentasikan hasil kegiatan kami hingga saat ini dengan judul Pengembangan Desa Budaya Gilang Harjo menuju Eduwisata Heritage Kerajaan Mataram. Dengan personil P3D UAD, dengan dosen pendamping Ibu Iis Suwartini, Ketua Atik Widyaningrum, Ramadhani Indah Tamaya, anggota Melinda Puspitasari, Anissa Maulidia, Nurul Anissa, Honiatur Rohmah, Piska Eka Widya, Rifda Arya Kelana, Isnaini Nikan Solehah, Ayu Purnamasari, Amar Yusuf Eka Saputra, Ajeng Retno Aryani, Diana Oktaviana, Imam Maulana Setia Aji, dan Latan Zarahma. Adapun mitra dari tim P3D yaitu masyarakat Desa Gilang Harjo, Pandak, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan mitra. Yang pertama, terdapat paguyuban seni tari di Desa Gilang Harjo namun belum dilestarikan secara maksimal. Kedua, situs Gilang Lipuro sebagai situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam belum dikelola secara komersil. Terdapat warisan Kerajaan Mataram di Desa Gilang Harjo yaitu Perkampungan Pandai Besi di Dusun Jodok. Keempat, terdapat kesenian musik tradisional namun belum dikelola secara eduwisata. Kelima, perlu adanya terobosan baru di sentra kuliner Gilang Harjo yang mendukung UMKM. Dan yang terakhir, SDM di masyarakat memiliki jiwa gotong royong, bekerja keras dan semangat tinggi namun belum ada wadah yang menyalurkannya. Solusi permasalahan. Yang pertama, terbentuknya kelompok sadar wisata yang terdiri dari pemuda dan masyarakat Desa Gilang Harjo. Kedua, terlaksananya pentas budaya dan pagelaran produk. Ketiga, terciptanya paket eduwisata heritage Kerajaan Mataram yang terdiri dari wisata sejarah, wisata kerajinan, dan wisata kuliner. Keempat, terciptanya ensiklopedia sejarah, seni dan budaya petilasan Kerajaan Mataram. Kelima, terciptanya produk buku sejarah, Lintang Johar Cikal Bakal Mataram Islam, dan pembuatan papan informasi sejarah petilasan Kerajaan Mataram. Selanjutnya, terbentuknya ruang seni dan budaya di sentra kuliner Gilang Harjo dan terciptanya pelatihan membatik, pelatihan menari, pelatihan pembuatan makanan tradisional, pelatihan gamelan, dan revitalisasi permainan tradisional. Kemudian, terciptanya permainan dam-daman, dakon, egrang, bakiak, bekel, dan gangsing. Kemudian, terciptanya kelompok tari kreasi tembang dolanan anak, ada gundul-gundul pacul, dan padang bulan. Dan yang terakhir, terciptanya cenderamata dari kerajinan besi berupa pisau souvenir serta strategi pemasaran. Kebermanfaatan program. Pertama, terciptanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni, budaya, dan tradisi Gilang Harjo. Kemudian, terciptanya ikon wisata heritage Kerajaan Mataram. Ketiga, seni, budaya, dan tradisi Gilang Harjo semakin lestari. Keempat, adanya festival gerobak sapi. Kelima, adanya cikal bakal penerus seni, budaya, dan tradisi Gilang Harjo. Keenam, permainan tradisional terjaga kelestariannya. Ketujuh, meningkatkan pendalaman masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Gilang Harjo. Kedelapan, terciptanya keterampilan masyarakat dalam berwirausaha. Kesembilan, terciptanya diversifikasi kerajinan besi sehingga produk lebih beragam. Dan yang terakhir, terwujudnya masyarakat kreatif, inovatif, serta cinta budaya. Adapun kebermanfaatan bagi kaum akademisi yaitu publikasi karya ilmiah yang dapat memotivasi para kaum akademisi untuk melakukan kegiatan serupa. Metode dan alur pelaksanaan program berupa penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan keberlanjutan program dengan alur persiapan dan pembekalan, sosialisasi, melakukan diskusi, merumuskan indikator keberhasilan, menambah jumlah kelompok sasaran, meningkatkan kinerja kelompok dengan cara pelatihan, pendampingan, penerapan iptek, dan evaluasi kegiatan, kemudian menjalin kerjasama dengan baik dengan pihak Kelurahan Desa Gilang Harjo. Ketujuh, mentoring dan evaluasi program, kemudian merealisasikan dan memperluas kemitraan, dan yang terakhir keberlanjutan program dan publikasi.
Jumlah indikator keberhasilan berupa luaran wajib dan luaran tambahan. Pencapaian tujuan tercapai 90%, peningkatan kinerja 80%, perubahan fisik hasil pemberdayaan 100%, perluasan kelompok sasaran dan jangkauan wilayah kegiatan 90%, realisasi dan perluasan kemitraan 90%, peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan P3D 85%. Dan yang terakhir, dihasilkannya mekanisme koordinasi komunikasi antar kelembagaan 85%. Adapun luaran utama berupa buku pemberdayaan desa wisata, budaya edu wisata heritage Kerajaan Mataram. Kedua, terciptanya konten YouTube edu wisata heritage Kerajaan Mataram, publikasi koran di kedaulatan rakyat serta koran digital. Dan yang terakhir, dokumen perencanaan pemberdayaan desa yang dirumuskan secara mandiri oleh masyarakat desa. Adapun luaran tambahan berupa buku cerita sejarah dengan judul Lintang Johar, ensiklopedia, artikel, proseding, film dokumenter, film edukasi, buku pemberdayaan desa, ensiklopedia, motif batik Garjita Gilang Harjo, dan yang terakhir buku cerita sejarah. Adapun kesesuaian pelaksanaan program berupa komponen yang berubah selama pelaksanaan yaitu jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di Desa Gilang Harjo. Sedangkan untuk alat, bahan, metode, keberlanjutan, media disesuaikan dengan berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Kekompakan tim, terkait kekompakan tim, presentase anggota yang terlibat sebanyak 100%. Semua anggota yang terlibat melaksanakan job desk sesuai yang telah direncanakan. Peran dosen pendamping, memberikan pengarahan terkait pelaksanaan program, memberikan berbagai pelatihan sebagai bekal untuk terjun di lapangan, merancang desain kegiatan program P3D, mengevaluasi kegiatan yang telah terlaksana, menjembatani dalam pembuatan luaran, memberikan bimbingan baik secara individu, kelompok maupun bimbingan terkait revisi penyusunan luaran. Peran mitra, yang pertama ada kelurahan, UMKM, situs Gilang Lipuro, Pandai Besi. Penilaian masyarakat terhadap program. Berdasarkan penilaian masyarakat berjalan mencapai 95%. Hal ini terlihat dari perubahan fisik dan perubahan non-fisik. Perubahan fisik yang ada, terbentuknya taman literasi budaya, terciptanya panggung kesenian, dan terciptanya kolam terapi ikan. Adapun program unggulan berupa taman literasi, edu wisata, sentra kuliner Omah Ayu, situs Gilang Lipuro, dan Pandai Besi. Program unggulan berupa keterampilan masyarakat khususnya dalam pembuatan batik Garjita Gilang Harjo dan peningkatan minat literasi masyarakat Desa Gilang Harjo sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Support system atau dukungan dari perguruan tinggi dan bentuk dukungan yang pertama dari Bimawa. Bimawa memberikan dukungan berupa finansial sebanyak 7.500.000. Yang kedua, ada LPPM Universitas Ahmad Dahlan dengan memberikan subsidi dana berupa dana KKN sebesar Rp700 setiap mahasiswa. Yang ketiga, Sentra HKI. Sentra HKI memberikan dukungan kepada mahasiswa berupa penerbitan HKI. Keempat, Prodi PBSI UAD. Support system dari alumni. Alumni Prodi PBSI memberikan dukungan berupa tim editing luaran, menjembatani pembuatan proposal, membantu dalam mencarikan pemateri dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Berikut adalah dokumentasi luaran, buku, video edukasi, HKI, artikel, berita, artikel ilmiah, revitalisasi permainan tradisional, kegiatan daring, kegiatan luring, produk, dan keberlanjutan program. Keberlanjutan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah program ini sukses dan berhasil. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan P3D UAD. Demikian penjelasan dan
penjelasan dari tim P3D UAD, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.